Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Putra Rubianto dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan kebijakan ekonomi mikro dan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran. Latar belakang kebijakan subsidi listrik tepat sasaran yaitu mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang bisa kita sebut APBN. Adanya pembengkakan subsidi. Sebelum kebijakan penyesuaian, subsidi listrik diberikan secara umum, menyebabkan alokasi dana dari APBN untuk sektor energi menjadi sangat besar dan terus-menerus membengkak setiap tahunnya. Ketidakberlanjutan fiskal. Besarnya alokasi subsidi ini berpotensi mengganggu kesehatan fiskal negara dan mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk menandai sektor prioritas lain yang lebih produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketidaktepatan sasaran, yaitu subsidi bukan untuk rakyat miskin. Ini adalah masalah mikro yang paling krusial. Subsidi listrik dinikmati oleh semua golongan pelanggan, termasuk rumah tangga dengan daya 900 volt dan bahkan 1300 volt, yang sebenarnya tergolong mampu, bukan miskin atau rentan. Subsidi tidak menciptakan keadilan. Pengeluaran negara menjadi tidak adil, di mana uang pajak yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin justru mengalir ke konsumen yang secara ekonomi sudah mandiri. Mendorong perilaku konsumtif. Inefisiensi mikro. Harga listrik yang sangat murah menyebabkan konsumen, terutama yang mampu, tidak memiliki insentif untuk berhemat atau menggunakan peralatan listrik yang efisien. Ini memicu perilaku konsumtif dan pemborosan energi. Mendukung keberlanjutan bisnis PLN. Kesenjangan ini harus ditutup oleh pemerintah melalui kompensasi atau subsidi. Membuat PLN sangat bergantung pada APBN dan menghambat kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan jaringan dan teknologi baru. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka pemerintah mengambil kebijakan, yaitu penyesuaian tarif dasar listrik atau TDL, atau pencabutan subsidi untuk golongan rumah tangga mampu. Spesifikasinya, golongan R1 900 volt dan R2 atau R3 1300 volt ke atas. Waktu dan era penetapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran secara bertahap, namun ini implementasi besar-besaran untuk pelanggan 900 volt dimulai sekitar Januari 2017. Penetapan kebijakan ini di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri SDM tentang Tarif Tenaga Listrik, Permen SDM nomor 28 tahun 2016. Dampak kebijakan ekonomi mikro subsidi listrik tepat sasaran. Dampak bagi konsumen rumah tangga. Kenaikan harga bagi rumah tangga mampu yang disubsidinya dicabut, harga listrik per kWh meningkat. Elastisitas permintaan. Diperkirakan permintaan listrik oleh rumah tangga yang subsidinya dicabut akan berkurang. Efek harga atau pendapatan karena harga relatif lebih tinggi. Efek substitusi mendorong penggunaan sumber energi atau teknologi yang lebih efisien, misalnya lampu LED, peralatan hemat energi. Perubahan perilaku konsumsi mendorong penghematan energi tingkat rumah tangga. Dampak bagi produsen PT PLN Persero. Pendapatan PLN dari penjualan listrik meningkat dari golongan yang dicabut subsidi. Profitabilitas berpotensi meningkatkan kesehatan finansial PLN karena tarif mendekati biaya produksi. Efisiensi operasional yang diberi insentif lebih efisien. Dana yang sebelumnya dialihkan untuk menambal rugi subsidi dapat dialihkan untuk investasi pada infrastruktur perawatan dan pengembangan teknologi penyediaan listrik. Dampak bagi pasar atau alokasi sumber daya. Tarif listrik untuk golongan mampu kini mendekati harga pasar keekonomian. Hal ini mendorong alokasi sumber daya listrik dan energi primer yang lebih efisien karena didasarkan pada harga yang benar, bukan harga artifisial yang subsidi. Dana yang dihemat dari pencabutan subsidi pada golongan mampu dapat dialihkan atau didistribusikan kembali untuk program sosial lainnya, menjamin bahwa intervensi harga subsidi benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman sosial sesuai prinsip ekonomi kesejahteraan atau mikro. Kesimpulan, kebijakan ini adalah bentuk intervensi harga yang bertujuan menciptakan keadilan dan efisiensi alokasi sumber daya. Meskipun menimbulkan disinsentif kenaikan biaya, bagi sebagian konsumen, tujuannya adalah menciptakan efisiensi pasar dan ketepatan sasaran bantuan sosial, yang merupakan prinsip penting dalam ekonomi kesejahteraan mikro. Sekian video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.